Bangkitlah wanita Indonesia, Kartini teladan kita semua. Dengan emansipasi wanita masa kini, maju kita bersama Kartini. Kelompok RA Kartini, yes, 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 Allahu Akbar. RA Kartini adalah seorang pejuang emansipasi wanita di Indonesia pada abad ke-20. Dia dikenal karena perjuangannya dalam memperjuangkan hak-hak perempuan Indonesia, terutama dalam bidang pendidikan dan kesetaraan gender. Keluarga RA Kartini lahir dari keturunan Jawa. Ia merupakan putri dari Raden Mas Adipati Aryo Soscaningrat, seorang patil yang diangkat menjadi Bupati Jepara. Pendidikan, menempuh pendidikan ELS Europe's Largest School sampai usia 12 tahun dan mempelajari bahasa Belanda, rajin menulis dalam membentuk surat pribadi maupun artikel serta mendirikan sekolah gadis di daerah Jepara. Perjuangan, Kartini memperjuangkan hak-hak perempuan untuk mendapat pendidikan yang layak dan kesetaraan gender. Dia juga memperjuangkan agar perempuan tidak dipaksa menikah pada usia yang sangat muda. Karya. Salah satu karya terkenal Kartini adalah surat-suratnya yang kemudian diterbitkan sebagai buku. Habis gelap, terbitlah terang. Di dalam surat-surat tersebut, Kartini mengekspresikan pikirannya tentang pendidikan, pernikahan, dan peran wanita dalam masyarakat. Memberi salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjiwa tanggung jawab berkenaan, sabar pantang menyerah, selalu berjiwa besar, itulah pahlawan Buyaka. Kelompok Buyaka luar biasa, yes, Allahu Akbar. Pahlawan nasional Buyaka. Buyaka dengan nama lengkap Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah adalah seorang pahlawan nasional Indonesia, ulama, sastrawan, dan tokoh pergerakan kemerdekaan. Ia dikenal karena karyanya yang populer serta perannya dalam berbagai organisasi seperti Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia. Yang lahir di Nagari Sungai Batang, Kabupaten Agung, Sumatera Barat pada 17 Februari 1998. Dia dulu menjadi sosok dikenal karena karyanya dalam menulis pidato berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok Hashim, kelompok yang paling cerdas. Kami kelompok Hashim, kelompok paling hebat. Kami kelompok Hashim, kelompok yang paling keren. Kami kelompok Hashim, kelompok paling hebat. Kelompok paling hebat. Kelompok Hashim, yes, yes, Allahu Akbar.
biografi. Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari kelahiran 14 Februari 1871 di Tambakrejo, Jombang. Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari lahir sebagai keturunan darah biru dan darah putih, dan beliau wafat pada tanggal 25 Juli 1948 di Kabupaten Jombang pada umurnya yang ke-76 tahun. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah seorang ulama, pahlawan nasional, serta merupakan pendiri NU atau Nahdlatul Ulama. Dikenal juga sebagai pendiri dan pengasuh salah satu pondok pesantren tertua di Indonesia. Beliau memiliki julukan Hadratus Syaikh yang berarti Maha Guru dan telah menghafal At-Tis'ah 9 kitab hadis, serta memiliki gelar Syaikhu al-Masyayikh yang berarti gurunya para guru. Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari memiliki 13 anak yang bernama Hannah, Khoria, Aisyah, Azza, Abdul Wahid, Abdul Khaliq, Abdul Karim, Ubaidillah, Masyurah, Abdul Qadir, Fatimah, Khotijah, Muhammad Yaqub. Abdul Muhid Muzadi dalam bukunya yang berjudul Mengenal Nahdlatul Ulama menyebutkan bahwa terbentuknya organisasi bernama Nahdlatul Ulama tidak bisa dipisahkan dari keberadaan pesantren-pesantren yang sudah berumur berabad-abad. Walaupun masing-masing pesantren bersifat mandiri, tapi ikatan batin di antara pemimpin sangatlah kuat. Memberi salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La 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 Kami adalah kelompok Muhammad Nasir, pahlawan pejuang kemerdekaan Indonesia. Kelompok Muhammad Nasir, kelompok yang paling gerak dan juga paling hebat, seperti Muhammad Nasir, tokoh Islam terbuka. Muhammad Nasir lahir pada tanggal 17 Juli 1908. Ia adalah seorang ulama politikus dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Ia merupakan pendiri sekaligus pemimpin partai politik Masyumi dan tokoh Islam terkemuka di Indonesia. Di dalam negeri, ia pernah menjadi Menteri dan Perdana Menteri Indonesia, sedangkan di kancah internasional ia pernah menjabat sebagai Presiden Liga Muslim Dunia dan Ketua Dewan Masjid Sedunia. Muhammad Nasir lahir dan dibesarkan di Solok, Sumatera Barat pada tahun 1934. Ia menikah dengan Nur Nahar di Bandung. Dia dikaruniai 6 anak. Muhammad Nasir juga diketahui
menguasai berbagai bahasa seperti Inggris, Belanda, Prancis, Jerman, dan Arab. Nasir memiliki hobi bermain musik, yaitu suka memainkan biola. Muhammad Nasir banyak menulis tentang pemikiran Islam. Ia aktif menulis di majalah-majalah Islam hingga akhir hayatnya. Ia telah menulis sekitar 45 buku dan ratusan karya tulis lain. Ia memandang Islam sebagai tak terpisahkan dari budaya Indonesia. Ia mengaku kecewa dengan perlakuan pemerintah Soekarno dan Soeharto terhadap Islam. Pemerintah Indonesia saat itu, baik yang dipimpin oleh Soekarno maupun Soeharto, sama menuding Muhammad Nasir sebagai pemberontak dan pembangkang sehingga membuatnya dipenjarakan. Sedangkan oleh negara-negara lain, Nasir sangat dihormati dan dihargai hingga banyak penghargaan yang dianugerahkan kepadanya. Muhammad Nasir dikenal sebagai menteri yang tak punya baju bagus, jas bertambal. Dia dikenal sebagai menteri yang tak punya rumah dan menolak diberi hadiah mobil mewah. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raden Haji Umar Said Tokraminoto, pemimpin organisasi Serikat Islam, sebelumnya namanya Serikat Dagang Islam. Lahir Ponorogo, Jawa Timur 16 Agustus 1882, meninggal 17 Desember 1934 di Yogyakarta. Cokroaminoto merupakan salah satu tokoh pergerakan nasional yang gigih melawan penjajah Belanda. Beberapa murid di antara Soekarno, Musso, dan Kartosuwiryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1. Yel-yel kelompok Dr. Wahidin. Kami kelompok Dr. Wahidin Sudirohusodo bertekad menjunjung tinggi cita-cita kami. Ketika gagal kita hadapi, tak peduli penuh, tak akan mudah putus asa, kita pasti bisa. 2. Biodata Dr. Wahidin. Kelahiran 7 Januari 1852, Kecamatan Melati. Meninggal 26 Mei 1917, Indonesia. Pendidikan School Total Aiding Van Inland Arsen. Pemakaman Makam Pahlawan Nasional Dr. Wahidin Sudirohusodo, kebangsaan Indonesia, dikenal atas penggagas organisasi Budi Utomo. Lahir 7 Januari 1852, Melati, Sleman, Kesultanan Ngayogyakarta, Hadiningrat, Hindia Belanda. 3. Bangkitkan rakyat dengan ramalan Jayabaya. Besok yen ana kreta mlaku tanpa turangga, tanah Jawa kalungan musi,
Prau mlaku ing dhuwur awang-awang, kali gedhe ilang gedunge, pasar ilang kumandange. Iku tandha yen tekone jaman kababare Jangka Jayabaya wis cedhak. Kelak bila ada kereta berjalan tanpa kuda, tanah Jawa berpalung besi, perahu berjalan di atas angkasa, sungai besar hilang palungnya, pasar hilang gemanya. Itu pertanda datangnya zaman tarungkatnya. Ramalan Jayabaya sudah dekat. Memberi salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok Ki Hajar takkan terikat singkatnya waktu, bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Kelompok Ki Hajar selalu belajar tanpa lelah. Yes, 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 Allahu Akbar. Ki Hajar Dewantara adalah seorang tokoh kebudayaan nasional Indonesia dan tokoh pendidikan nasional Indonesia yang besar. Ki Hajar Dewantara berjuang merdeka tahun 1959. Ki Hajar Dewantara secara resmi disahkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei 1989 di Yogyakarta. Saat beliau kecil, ia bernama Raden Mas Suwardi, putra keempat dari Pangeran Suryaningrat. Ki Hajar Dewantara juga seorang cucu Paku Alam III. Meski beliau seorang bangsawan, namun beliau berjiwa kerakyatan. Ayah beliau, Pangeran Suryaningrat, terkenal sebagai seorang bangsawan yang soleh dan taat menjalankan suruhan agamanya. Dari ayahnya inilah R.M. Suwardi menerima ajaran-ajaran agama Islam. Sebagai seorang bangsawan dari daerah kerajaan di Jawa Tengah, R.M. Suwardi diharuskan mempelajari serta mendalami kesusastraan dan kesenian Jawa. Sekian presentasi dari kita. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Ahmad Dahlan itulah kelompokku, semangat menghafal dan meminta ilmu, tak suka mengeluh dan pernah tahu. Haji Ahmad Dahlan nomor 1. Haji Ahmad Dahlan, yes yes, Allahu Akbar. Tahukah kamu siapakah Kiai Haji Ahmad Dahlan? Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah salah seorang ulama besar bergelar pahlawan nasional Indonesia yang merupakan pendiri Muhammadiyah. Ia merupakan tokoh pejuang pergerakan nasional di bidang pendidikan dan agama pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Masa kecil Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan dilahirkan pada tahun 1868 di Kampung Kauman, Yogyakarta. Ia adalah anak keempat dari 7 bersaudara Kiai Haji Abu Bakar. Kiai Haji Abu Bakar adalah seorang khatib di Masjid Agung Yogyakarta. Menurut silsilah dari pihak ayah, Ahmad Dahlan merupakan keturunan dari Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Maghribi. Syekh Maghribi adalah salah seorang ulama terkenal yang termasuk salah satu wali songo penyiar agama Islam di Pulau Jawa. Semasa kecilnya, Ahmad Dahlan bernama Muhammad Darwis. Seperti halnya anak-anak lainnya, saat masa kanak-kanak, Muhammad Darwis hidup riang gembira. Ia bermain dengan kawan-kawannya. Mereka senang bergaul dengan Muhammad Darwis karena ia anak yang baik, tidak suka berkelahi dan tidak suka mengganggu. Bahkan jika teman-temannya berselisih, Muhammad Darwis suka melerai dan mendamaikan.
Ia memang anak yang suka perdamaian, tetapi jika dinakali, ia dihina dan ia akan melawan. Sejak kecil, rupanya Muhammad Darwis berbakat pada keterampilan teknik dan ia dan teman-temannya sering bermain dengan mainan yang dibuat oleh Muhammad Darwis. Jadi sejak kecil sudah tampak bahwa Muhammad Darwis adalah penyantun dan berjiwa sosial. Putra kauman yang rajin belajar. Sebagai seorang putra kauman, Muhammad Darwis mendapat pendidikan agama yang sempurna. Ia mulai belajar mengaji pada tahun 1875 dalam usia 7 tahun. Dengan mendirikan pesantren, pada usia 15 tahun, Muhammad Darwis berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Pada periode ini, Muhammad Darwis mulai belajar agama dengan melandaskan pemikiran-pemikiran pembaharuan dalam Islam. Ketika pulang dari kampungnya pada tahun 1848, saat usianya menginjak 20 tahun, ia mengganti namanya menjadi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pada tahun 1902, ketika berusia 34 tahun, beliau kembali berangkat haji untuk kedua kalinya. Saat bermukim di Mekah, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendapat bantuan dari Kiai Haji Bakir. Kiai Haji Bakir adalah seorang ulama dari Kabupaten Yogyakarta. Sebenarnya beliau masih ada hubungan kekerabatan dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ia sudah bermukim di Mekah sejak tahun 1890. Berkat bantuan Kiai Haji Bakir, Kiai Haji Ahmad Dahlan dapat bertemu dan bertukar pikiran dengan Muhammad Rashid Ridho. Muhammad Rashid Ridho adalah seorang pemikir Islam yang ahli dalam gagasan modernisme Islam. Pada tahun 1903, ia mendirikan Muhammadiyah di Kampung Kauman, Jakarta. Muhammadiyah didirikan untuk mencapai cita-cita pembaruan Islam di bumi Nusantara. Kiai Haji Ahmad Dahlan ingin mengadakan suatu pembaruan dalam cara berpikir, beramal menurut ajaran Islam. Dia ingin mengajak umat Islam Indonesia untuk kembali hidup menurut tuntunan Al-Quran dan Hadis. Perkumpulan ini berdiri bertepatan pada tanggal 18 November 1912 dan sejak awal Kiai Haji Ahmad Dahlan telah menetapkan bahwa Muhammadiyah bukan organisasi politik tetapi bersifat sosial dan bergerak di bidang pendidikan. Wafatnya sang ulama. Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat pada tahun 1923 dan dimakamkan di pemakaman Karangkajen di Yogyakarta. Atas jasa Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam memberikan kesadaran bangsa Indonesia melalui pembaharuan Islam dan pendidikan, maka pemerintahan Republik Indonesia menetapkannya sebagai pahlawan nasional dengan surat keputusan Presiden nomor 667 tahun 1961. Sekian presentasi tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yel kelompok Dewi Sartika. Kami kelompok Dewi Sartika, kami ingin mengubah dunia anti korupsi dan bullying menjadi khalifah bumi. Khalifah. Kelompok Dewi Sartika, we change the world for the better. Yes. Puisi Dewi Sartika. Hai Ibu Dewi Sartika, pahlawan kaum wanita, mengorbankan jasa demi kaumnya. Tetapi kian engkau telah gugur, meninggalkan jasa yang tak terlupakan, meninggalkan jasa yang tak terlupakan bagi kaum wanita. Begitu besar cita-citamu bagi kaum wanita, agar tidak direndahkan. Wahai Dewi Sartika, engkaulah pahlawan tanpa jasa. Terima kasih untuk segala pengorbananmu di atas penderitaan. Puji Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.